Halo, perkenalkan nama saya Caroline Ginting. Saya dari kelompok 6 dengan NIM 859882491. Nah, di sini kelompok kami yaitu kelompok 6 akan melakukan uji coba kepada adapun judul dari uji praktek kami adalah pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Nah, di bagian awal ini kami dan juga kami dari kelompok 6 sudah menyiapkan beberapa bahan ataupun alat yang akan kami gunakan untuk melakukan uji coba pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Nah, di sini kami sudah menyiapkan yang pertama adalah deterjen, dan yang berikutnya adalah kacang hijau, dan yang berikutnya adalah kertas saring kami ubah menjadi kapas pembersih wajah ya yang warna putih. Nah, berikutnya kami juga menyiapkan kertas milimeter dan juga kertas timah. Dan juga kami menyiapkan tempatnya itu kami menyediakan gelas selama 6 biji, dan juga kami membuat label di dalam gelas tersebut. Baiklah, kami ralat, kami menyiapkan 7 gelas. Nah, dengan larutan deterjen yang berbeda-beda. Kami juga sudah menyiapkan label dan kami menempelkan label tersebut sesuai dengan ukuran deterjen yang kami letakkan ke dalam kacang hijau tersebut. Bisa juga ditonton di dalam video kami agar lebih jelasnya lagi bagaimana cara kami melakukan kerja tersebut, apa yang sudah kami lakukan dan apa yang sudah kami hasilkan dari uji pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Halo, perkenalkan nama saya Caroline Ginting. Saya dari kelompok 6 dengan NIM 859882491. Nah, di sini kelompok kami yaitu kelompok 6 akan melakukan uji coba kepada adapun judul dari uji praktek kami adalah pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Nah, di bagian awal ini kami dan juga kami dari kelompok 6 sudah menyiapkan beberapa bahan ataupun alat yang akan kami gunakan untuk melakukan uji coba pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Nah, di sini kami sudah menyiapkan yang pertama adalah deterjen, dan yang berikutnya adalah kacang hijau, dan yang berikutnya adalah kertas saring kami ubah menjadi kapas pembersih wajah ya yang warna putih. Nah, berikutnya kami juga menyiapkan kertas milimeter dan juga kertas timah. Dan juga kami menyiapkan tempatnya itu kami menyediakan gelas selama 6 biji, dan juga kami membuat label di dalam gelas tersebut. Baiklah, kami ralat, kami menyiapkan 7 gelas. Nah, dengan larutan deterjen yang berbeda-beda. Kami juga sudah menyiapkan label dan kami menempelkan label tersebut sesuai dengan ukuran deterjen yang kami letakkan ke dalam kacang hijau tersebut. Bisa juga ditonton di dalam video kami agar lebih jelasnya lagi bagaimana cara kami melakukan kerja tersebut, apa yang sudah kami lakukan dan apa yang sudah kami hasilkan dari uji pengaruh deterjen terhadap perkecambahan.
Baiklah, setelah kami mengamati eh, pengaruh deterjen terhadap perkecambahan, kami telah mengamati selama kurang lebih eh, 2 minggu ya. Nah, tujuh tempat tersebut telah kami amati bahwa tidak seluruh dari deterjen tersebut yang sudah kita larutkan lalu kita buat ke dalam kacang hijau tersebut, tidak seluruhnya yang mengalami pertumbuhan. Bisa kita lihat juga bahwa yang pertama ya, untuk yang 100%, larutannya yang 100%. Nah, kita lihat bahwa kacang hijau yang sudah dimasukkan ke dalam gelas, kita lihat pertumbuhannya sangat lambat. Bahkan ada beberapa sebagian dari kacang hijau tersebut tidak mengalami pertumbuhan sama sekali. Itu yang kami amati. Nah, untuk yang 5% sama dengan yang 100%. Pertumbuhannya sangat lambat. Bahkan banyak kacang hijau yang akarnya tidak mengalami pertumbuhan atau mati atau bisa disebut dengan gagal. Yang berikutnya untuk yang 25%. Untuk yang 25% kita amati bahwa ada sebagian dari kacang hijau akarnya mengalami pertumbuhan dengan 0,5 atau 1,5, dan juga sebagiannya juga ada yang mati. Nah, untuk yang 12,50% kita lihat bahwa pertumbuhan ini sebagian atau banyak dari kacang hijau mengalami pertumbuhan pada akarnya. Dapat kita amati juga, saya juga sudah melakukan tadi videonya, kita amati bahwa banyak akar dari kacang hijau yang mengalami pertumbuhan dengan deterjen yang sudah kita larutkan 12,50%. Untuk yang berikutnya 6,25%. Untuk yang 6,25% dapat juga kita lihat bahwa banyak akar dari kacang hijau tersebut mengalami pertumbuhan dengan baik ya. Dapat kita lihat juga, kami telah mengukurnya dan juga mengamatinya, banyak akar yang mengalami pertumbuhan. Berikutnya untuk larutan yang 3,10%. Untuk yang larutan ini juga bahkan seluruh dari akar kacang hijau mengalami pertumbuhan. Contohnya saya juga bisa melihat bahwa ada kami telah mengukur bahwa tingginya itu menjadi 3 cm. Nah, untuk kontrol menggunakan air PDAM, kita juga lihat bahwa tidak seluruh dari kacang hijau mengalami pertumbuhan. Hanya sebagian dari kacang hijau yang akarnya memiliki pertumbuhan tersebut. Baiklah, setelah kami mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan, kami telah mengamati selama kurang lebih 2 minggu ya. Nah, tujuh tempat tersebut telah kami amati bahwa tidak seluruh dari deterjen tersebut yang sudah kita larutkan lalu kita buat ke dalam kacang hijau tersebut, tidak seluruhnya yang mengalami pertumbuhan. Bisa kita lihat juga bahwa yang pertama ya, untuk yang 100%, larutannya yang 100%. Nah, kita lihat bahwa kacang hijau yang sudah dimasukkan ke dalam gelas, kita lihat pertumbuhannya sangat lambat. Bahkan ada beberapa sebagian dari kacang hijau tersebut tidak mengalami pertumbuhan sama sekali. Itu yang kami amati. Nah, untuk yang 5% sama dengan yang 100%. Pertumbuhannya sangat lambat. Bahkan banyak kacang hijau yang akarnya tidak mengalami pertumbuhan atau mati atau bisa disebut dengan gagal. Yang berikutnya untuk yang 25%. Untuk yang 25% kita amati bahwa ada sebagian dari kacang hijau akarnya mengalami pertumbuhan dengan 0,5 atau 1,5, dan juga sebagiannya juga ada yang mati. Nah, untuk yang 12,50% kita lihat bahwa pertumbuhan ini sebagian atau banyak dari kacang hijau mengalami pertumbuhan pada akarnya.
dapat kita amati juga, saya juga sudah melakukan tadi videonya, kita amati bahwa banyak akar dari kacang hijau yang mengalami pertumbuhan dengan deterjen yang sudah kita larutkan 12,50%. Untuk yang berikutnya 6,25%. Untuk yang 6,25% dapat juga kita lihat bahwa banyak akar dari kacang hijau tersebut mengalami pertumbuhan dengan baik. Ya, dapat kita lihat juga, kami telah mengukurnya dan juga mengamatinya, banyak akar yang mengalami pertumbuhan. Berikutnya untuk larutan yang 3,10%. Untuk yang larutan ini juga bahkan seluruh dari akar kacang hijau mengalami pertumbuhan. Contohnya saya juga bisa melihat bahwa ada kami telah mengukur bahwa tingginya itu menjadi 3 cm. Nah, untuk kontrol menggunakan air PDAM, kita juga lihat bahwa tidak seluruh dari kacang hijau mengalami pertumbuhan. Hanya sebagian dari kacang hijau yang akarnya memiliki pertumbuhan tersebut.